Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak ada satupun manusia normal di bumi ini yang ingin kehidupan keluarganya hancur berantakan. Makanya setiap orang yang sudah berkeluarga selalu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan keluarganya supaya tidak hancur. Namun beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial kasus kehancuran keluarga karena seorang pelakor, hingga menyebabkan perceraian yang terus terjadi hingga sekarang ini. Para pelakor bukan hanya menghancurkan kebahagiaan orang lain, namun juga menghancurkan diri mereka sendiri dengan siksa pedih yang ia rasakan nanti. Lantas seberapa besar dosa yang akan ia tanggung nantinya, sahabat beriman? Benarkah siksa pedih yang akan ia rasakan nantinya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut hati-hati pelakor dan perceraian merajalela, dosa besar yang sering diremehkan, versi dari Magenta Islam. Istilah pelakor atau perebut laki orang kini ramai dibicarakan di masyarakat. Apalagi baru-baru ini banyak beredar video atau tulisan mengenai curhatan istri yang jadi korban pelakor ini. Bahkan sempat viral juga kasus pelakor yang terjadi beberapa waktu belakangan oleh seseorang publik figur yang dikenal banyak orang. Seakan sahabat beriman menjadi pelakor merupakan sesuatu yang biasa dilakukan tanpa berpikir bahwa dosa besar yang tengah ia jalankan. Bahkan banyak orang yang meremehkan dosa ini. Seperti apa siksaannya nanti, sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu pelakor? Istilah pelakor atau perebut laki orang kini banyak diperbincangkan oleh sebagian besar orang. Bahkan akhir-akhir ini banyak film yang menceritakan tentang kisah seorang istri yang menderita karena ulah pelakor. Merusak hubungan orang, sahabat beriman, bukanlah sesuatu perilaku yang terpuji, melainkan perilaku dan perbuatan yang paling buruk, sehingga banyak dari masyarakat yang memandang orang pelakor sebagai seseorang yang negatif. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menerima balasan juga yang sesuai. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka kita pun akan mendapatkan keburukan yang lebih buruk lagi. Perbuatan merusak rumah tangga orang dengan merebut suami atau istri orang merupakan perilaku yang tercela. Banyak orang yang meyakini bahwa perbuatan tersebut akan mendapatkan sebuah karma buruk. Dalam Islam pun juga dijelaskan bahwa merusak hubungan rumah tangga orang lain merupakan perbuatan dosa besar. Nyatanya, pelakor membuat suami berselingkuh dari istrinya, begitupun sebaliknya. Perselingkuhan merupakan hubungan yang tidak disadari oleh pernikahan. Hubungan laki-laki dan perempuan tanpa didasari sebuah pernikahan merupakan perzinahan. Hukum merusak rumah tangga orang lain. Tidak ada satupun manusia normal di bumi ini yang ingin kehidupan keluarganya hancur lebur dan berantakan. Makanya setiap orang yang sudah berkeluarga pun selalu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan keluarga mereka agar tidak hancur.
Terdapat hukum Al-Quran yang menerangkan tentang hukum apabila ada seorang perempuan merebut dan merusak rumah tangga orang lain, bahkan terbagi dalam dua hukum, yaitu sebagai berikut. Hukum ukhrawi. Para ulama sepakat jika hukum merusak bahagia dalam Islam atau mengganggu dan juga merusak hubungan rumah tangga orang lain adalah haram hukumnya. Dan bagi siapapun yang melakukannya akan mendapat dosa dan diancam siksa di neraka, serta akan mendapat siksa neraka bagi para wanita. Selain itu, Imam Al-Hazami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar. Dalam kitabnya, yakni Al-Zawajir an Iktiraf Al-Kabair, beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak seorang suami agar terpisah dari istrinya. Hadis Nabi Muhammad SAW pun juga memberikan alasan menafikan pelaku perbuatan merusak ini dari bagian umat beliau, dan ini pun terhitung sebagai ancaman berat. Juga para ulama sebelum secara sahih atau jelas mengkategorikannya sebagai dosa besar dalam Islam. Lalu mengapa kita masih melakukannya, sahabat beriman? Hukum duniawi. Apabila seorang lelaki perusak hubungan wanita dengan suaminya dan wanita tersebut meminta cerai pada suaminya dan sang suami mengabulkan atau sebaliknya, maka apakah pernikahannya adalah sah? Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jika pernikahan lelaki perusak dengan wanita korban tindakan hal tersebut adalah sah karena wanita tersebut tidak secara eksplisit dihitung sebagai muharamat atau wanita yang diharamkan baginya. Akan tetapi sahabat beriman, pendapat berbeda dikemukakan ulama Malikiyah, di mana pernikahan tersebut harusnya dibatalkan baik sebelum terjadi pernikahan atau sudah terjadi, sebab belum memenuhi syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian apabila seseorang melakukan perbuatan terlarang ini, apakah akan mendapatkan hukuman di dunia? Maka para ulama berpendapat jika perbuatan terlarang ini dilakukan, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan takzir atau hukuman yang ketentuannya sudah diterapkan hakim atau penguasa dengan syarat tidak lebih dari 40 cambukan. Bukankah akan sangat pedih? Selain itu ada juga yang berpendapat jika hukumannya adalah kurungan penjara sampai bertaubat atau meninggal dunia, dan sebagian lagi berpendapat hanya diberikan cambukan keras saja dan diumumkan perbuatannya supaya orang lain bisa waspada dari orang tersebut dan supaya orang lain bisa mengambil ibrahnya. Allah Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Menanggung dosa para pezina. Kabar perselingkuhan tengah marak di masyarakat sekarang ini. Bahkan hal tersebut seperti menjadi fenomena sosial, khususnya di kalangan para artis yang kehidupannya memang selalu disorot oleh media. Kini, julukan pelakor atau perebut laki orang dan pebinor atau perebut bini orang begitu akrab di masyarakat. Julukan ini, sahabat beriman, melekat dengan stigma negatif di berbagai orang. Pelakor maupun pebinor memiliki konsekuensi hukum haram dalam Islam. Bahkan tanpa kita sadari, menjadi seorang pelakor berarti siap menerima dosa para pelaku zina, yang pastinya pedih di akhirat nantinya.
Dalam konteks ini, zina yang dimaksud bukan hanya sebatas hubungan intim antara pasangan saja. Memandang wajah bukan muhrim, berpegangan tangan, berduaan bahkan mengobrol atau chat mesra saja sudah termasuk ke dalam sebuah zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagian zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan bergejolak syahwat. Sedangkan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Terkadang kita semua pun masih menganggapnya sepele saja. Padahal pedihnya sangat terasa nanti di neraka. Untuk apa kesenangan sementara membuat kita menanggung pedih selamanya di neraka? Bahkan dikisahkan oleh Rasulullah tentang mimpi beliau yang menggambarkan hukuman Allah pada manusia bejat ini. Sampailah pada sebuah bangunan layaknya tungku pembakaran. Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Kemudian aku menengoknya. Lalu kudapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak. Aku bertanya pada malaikat Jibril dan Mikail, "Siapa mereka?" Kemudian menjawab, "Laki-laki dan perempuan yang ada di dalam tungku pembakaran merupakan para pezina." Hadis riwayat Al-Bukhari. Lantas mengapa kita masih sering melakukannya sahabat beriman? Semua menjadi gambaran dan pelajaran bagi kita semua, agar tak terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Mari saling mengingatkan pada sesama agar tak terjerumus pada dosa yang demikian besarnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.